الله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين أما بعد. Hadirin jemaah, mudah-mudahan Allah menerima salat subuh kita, zikir dan doa-doa kita, dan semoga setiap langkah, setiap putaran roda, setiap tetesan bensin yang mengantarkan kita ke rumah Allah, kelak mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam setiap salawat yang kita ucapkan Allah melimpahkan rahmat untuk kita semua 10 kali lipatnya insyaallah. Amin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, setiap salat tidak lepas kita untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hanya satu kesaksian yang diminta. Hanya satu kesaksian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak diminta kesaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang cerdas. Kita tidak diminta wa asyhadu anna Muhammadan zakiyun. Saya bersaksi bahwa Muhammad cerdas. Bukan kesaksian seperti itu yang diminta oleh Allah. Meskipun orang barat banyak yang mengagumi dan mengakui, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat cerdas luar biasa. Kejujurannya diakui, amanahnya diakui, bahkan oleh orang-orang musyrik mereka mengakui sifat amanahnya sehingga dijuluki Al-Amin. Tapi kesaksian yang diminta bukan bersaksi Muhammad sebagai manusia yang amanah, atau manusia yang fatanah, atau manusia yang siddiq, atau manusia yang pandai menyampaikan tabligh. Bahkan ada seorang penulis buku yang judulnya 100 tokoh paling berpengaruh, Michael Hart. Kalau istilah sekarang mungkin influencer paling hebat, tokoh paling berpengaruh. Bersaksi Michael Hart bahwa tokoh paling berpengaruh atau influencer terhebat sepanjang sejarah nomor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu kesaksian yang diminta oleh Allah. Yang diminta adalah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Walaupun bersaksi macam-macam, yang baik-baik, yang positif-positif, tapi tidak bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah, maka belum tentu bisa selamat di akhirat, karena keimanan didasari dari bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan seorang utusan nilai dan harganya setara dengan siapa yang mengutusnya. Kalau yang mengutusnya si fulan dan si fulan, oh ini utusan si fulan. Kalau si fulan yang mengutusnya dihormati, maka utusannya juga terhormat. Kalau yang mengutusnya si fulan biasa-biasa saja, maka utusannya pun akan dianggap biasa-biasa saja. Kalau duta besar berasal dari negara yang superpower, maka utusannya juga akan dianggap representasi dari negara tersebut. Terlebih kalau duta besarnya adalah duta besar Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, Rasulullah, utusan Allah. Maka nilai Rasul, nilai seorang utusan dinilai dari siapa yang mengutusnya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah berarti menyaksikan keagungan Allah yang telah mengutus manusia terbaik sepanjang sejarah.
Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pertemuan terakhir kalau saya tidak salah pembahasan kita itu sampai ke masa remaja begitu. Betul ya? Saya sambil melihat wajahnya dan melihat reaksinya begitu. Betul ya? Betul. Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini tema kita tentang masa pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan persiapan berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pernah kita sampaikan di pertemuan pertama, pertemuan muqaddimah, bahwa perjalanan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melewati beberapa tahap, yang setiap tahapannya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Punten ya. Kenapa jadi begini? Nah, yang setiap tahapannya menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi bujang, lajang, istilah sekarang apa? Single, gitu ya, jomblo dan seterusnya, bujang hidin, bujang hidin. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi bujangan selama 25 tahun pertama di usianya, supaya menjadi uswatun hasanah bagi semua yang bujangan. Kemudian kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan seorang wanita, supaya beliau menjadi teladan bagi umatnya yang berumah tangga dengan satu wanita, satu istri. Lalu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menduda kurang lebih sekitar 2 tahun setelah ditinggalkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, supaya beliau juga menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi siapapun yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya, bagaimana hidup tanpa pasangan setelah berumah tangga. Ada uswatun hasanah. Dan setelah 2 tahun Rasulullah tidak beristri, ditinggalkan oleh pasangannya, meninggal Khadijah radhiyallahu anha, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah kembali dengan beberapa wanita, dengan beberapa orang istri di usia 52 sampai usia 60 tahun. Nah, di usia inilah selama 8 tahun beliau menikahi beberapa orang istri, beberapa orang wanita. Ada yang menyebutnya 10, ada yang menyebutnya 11. Yang membuat perbedaan adalah Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah, apakah statusnya istri atau ummu walad. Dulu kita pernah sampaikan ummu walad itu artinya indungna barudak. Ummu artinya ibu, walad artinya anak. Kalau kata orang Sunda mah indungna barudak. Beda statusnya antara seorang istri dengan indungna barudak. Ummu walad adalah budak perempuan yang digauli kemudian melahirkan anak bagi majikannya, maka statusnya naik dari budak menjadi indungna barudak. Dan ummu walad ini kalau majikannya merdeka, kalau majikannya meninggal dunia, maka otomatis dia merdeka dengan meninggalnya majikannya. Ini yang menjadi perbedaan. Apakah Sofiyah apakah Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah statusnya zaujah atau statusnya ummu walad, istri atau ibunya anak-anak? Di usia 52 sampai 60 tahun inilah Rasulullah menikah dengan beberapa orang istri. Kemudian di usia 60 tahun turun surat Al-Ahzab ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Tidak halal bagimu wahai Rasul untuk menikahi wanita-wanita setelah ini, setelah turunnya ayat ini. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri yang lain. Nambah tidak boleh,
kemudian dengan jumlah yang sama tapi ditukar begitu, yang ini dicerai kemudian menikah lagi juga tidak boleh. Karena istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dengan turunnya ayat ini akan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sudah ditakdirkan siapa yang bersuamikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di akhiratnya pun akan bersuamikan yang sama. Illa ma malakat yaminuk, kecuali perempuan-perempuan yang menjadi hamba sahaya. Inilah salah satunya Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah yang kemudian menjadi ummu walad atau menjadi zaujah. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Konteks ayatnya kalimat raqib adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sababun nuzulnya tentang rumah tangga Nabi, tapi ayat ini atau kalimat penggalan terakhir dari ayat ini juga berlaku untuk kita. Dan Allah Maha mengawasi tindak tanduk perbuatan kita terhadap keluarga kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini juga pernah kita sampaikan, hanya kita murojaah saja sedikit, kita mengulang sedikit. Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama dan urutan pernikahannya. Yang pertama tentunya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang hari ini insyaallah akan kita kaji. Kita berkisah dan kita mencoba menggali hikmah dari perjalanan hidup dan rumah tangganya. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga baru Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah itu kalau dari Khadijah beliau yang ketiga, kalau dari Saudah beliau yang kedua. Kemudian Hafsah putrinya Umar bin Khattab, ada Zainab binti Khuzaimah, ada Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, ada Zainab binti Jahash, kemudian Juwairiyah binti Al-Harith, ada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, bapaknya orang Yahudi, provokator dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Ada Ummu Habibah Ramlah, anaknya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Abu Sufyan itu seumur hidupnya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru masuk Islam di Fathu Mekah, tapi putrinya jadi istri Nabi. Jadi istri Nabi. Ini artinya kalau ada mertua dan menantu yang sedang gesekan, maka Rasulullah bisa menjadi suri tauladan karena Ramlah anaknya Abu Sufyan istri Nabi. Apakah Rasulullah memojokkan Ramlah? Apa maneh itu tinggal ngamusuhan ke orang lain? Atau tetap Ramlah sebagai istri yang beriman dimuliakan, terpisah dari perbuatan ayahnya yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Maryah binti Syam'un dan yang terakhir Maimunah binti Al-Harith. Tadi kita sampaikan bahwa bersama dengan Khadijah beliau selama 25 tahun bersama dengan yang lain dari usia 52 sampai usia 63 tahun. Meskipun itu tidak langsung semuanya di tahun yang sama dinikahi oleh Nabi. Jadi kalau Saudah memang 8 tahun bersama dengan Nabi. 11 tahun ya, 52 sampai 63. Aisyah pun sama demikian dari usia 52 sampai 60. Bukan. Aisyah tidak dari usia 52 karena Siti Aisyah baru tinggal bersama dengan Rasulullah di usia Nabi 55 tahun. Diakadkan di usia 52, disatu atapkan di usia 55. Jadi Siti Aisyah itu akad di usia 6 tahun, tinggal bersama Rasulullah di usia 9 tahun. Nah, dalam fikih ini jadi dalil. Kapankah seorang wanita berhak mendapatkan nafkah? Apakah setelah akad atau setelah tinggal bersama suaminya? Kata para ulama, kalau sudah tinggal bersama suami, maka seorang istri baru berhak mendapatkan nafkah.
Karena Nabi setelah akad dengan Aisyah, nafkahnya itu tidak diberikan. Aisyah masih dinafkahi oleh ayahnya meskipun sudah diakadkan dengan suaminya. Karena hak nafkah seorang istri diterima kalau istrinya sudah diserahkan kepada suami, satu atap dengan suami. Kecuali, ada pengecualian. Kalau hari ini mungkin ada istilah LDR begitu. Memang istrinya mau tinggal bersama suami, tapi karena ada halangan, baik itu halangan karena tugas harus keluar kota, luar negeri, atau karena studi dia harus belajar ke luar negeri, atau punten misalnya karena hukuman akad, setelah akad ternyata ditangkap KPK misalnya. Maunya sih tinggal bersama dengan suami, tapi karena dihukum akhirnya LDR. Suaminya di mana, istrinya di mana, bisa begitu. Atau bukannya tidak mau bareng dengan suami, tapi suaminya misalnya poligami. Jadi akad sih sudah, cuman karena suaminya banyak istrinya, jadi tidak langsung bersama tinggal dengan suami. Pengecualian seperti ini tidak menghalangi nafkah yang didapatkan oleh seorang istri. Tapi kalau dalam rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah, beliau baru diserahkan. Siti Aisyah baru disatu atapkan, baru bersama dengan Rasulullah di usia 9 tahun. Jadi dari Saudah sampai Maimunah ini beragam kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Memang yang paling lama rumah tangga dengan Khadijah. Kemudian ini juga pernah kita sampaikan, hanya sekedar mengingatkan kembali tentang sebab pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sebab utama. Yang pertama sebagai rajul, laki-laki biasa. Yang kedua sebagai rasul, sebagai seorang utusan. Sebagai seorang laki-laki biasa, artinya sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau menerima wahyu, sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah, dari usia 25 sampai 40 tahun beliau hanya menikah dengan seorang perempuan saja. Sebelum usia 40 tahun beliau hanya menikah dengan Khadijah saja. Setelah menjadi rasul, setelah usia 40 tahun beliau berumah tangga dengan dua cara begitu, atau dua bentuk. Pertama dari usia 40 sampai usia 50 tahun bersama dengan Khadijah. 10 tahun setelah diangkat menjadi rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama dengan Siti Khadijah selama 10 tahun. Tidak langsung karena saya sekarang sudah jadi rasul, nama nikah deunya Khadijahnya gitu. Tetap 10 tahun pertama setelah diangkat menjadi rasul, beliau bersama dengan Siti Khadijah. Baru setelah Siti Khadijah meninggal dunia sebagai seorang rasul, beliau berpoligami. Jadi cara menikahnya, cara berumah tangga sebagai seorang rasul, monogami pernah, poligami juga pernah. Apa hikmahnya? Supaya kita-kita yang istrinya satu tetap percaya diri bahwa kita itu sedang menjalankan sunnah Rasulullah juga. Apanya? Jadi mau istri satu atau istri lebih dari satu, sama-sama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan beragam sebab ini, ada yang menguatkan pondasi kekhilafahan seperti Aisyah dan Hafsah, karena 4 khulafaur rasyidin itu punya hubungan keluarga dengan Nabi. Abu Bakar, Umar mertua, Utsman, Ali menantu. Ada yang untuk menghormati para syuhada, Zainab binti Khuzaimah dan Hindun. Ada yang untuk merahmati janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Apa yang membedakan hormati syuhada dengan rahmati janda? Kalau yang pertama ini karena suaminya meninggal di medan perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Saudah dan Maimunah ini suaminya tidak meninggal dalam peperangan. Ada yang tujuannya untuk menjalin hubungan internasional.
pernikahan politis lah istilah kita mungkin sekarang ya. Maria binti Syam'un Al-Qibtiyah ini awalnya adalah hadiah yang dikirim oleh Raja Mesir, Raja Muqawqis, sebagai balasan atas surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Menjaga hubungan baik, kemudian Raja Muqawqis mengirimkan seorang budak dan menghormati pemberian Raja Muqawqis. Akhirnya budak ini ada yang meriwayatkan dinikahi, ada juga yang kemudian menjadi ummul walad. Dan yang terakhir Zainab binti Jahash ini dinikahi karena sebab khusus, sebab yang kita bisa temukan dalam surat Al-Ahzab ya, supaya hukum tentang menikah dengan mantan istri anak angkat itu dihapus. Zainab binti Jahash ini menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu dikenal sebagai anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Zainab diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Zainab itu dalam tradisi orang-orang Arab tidak boleh dinikahi oleh bapak angkat. Tapi Allah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash li'alla yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, supaya orang-orang beriman mereka tidak ragu kalau misalnya mau menikah dengan mantan istri dari anak angkatnya, karena anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Anak angkat statusnya tidak sama dengan anak kandung, tidak ada nasabnya, sehingga istrinya pun tidak bisa bisa dinikahi. Nah, hari ini insyaallah kita akan mengambil keteladanan dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Pertama kita sedikit mengenal CV-nya, profil dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di zaman jahiliyah, sebelum ada Islam, sebelum ada wahyu, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, di zaman ketika seorang perempuan itu bebas berbuat zina, di zaman jahiliyah ketika laki-laki itu bisa mempermainkan perempuan, di zaman ketika perempuan itu tidak ada batasan aurat dan bergaul dengan laki-laki, ada seorang wanita yang dijuluki oleh orang-orang jahiliyah, dijuluki oleh orang-orang Mekah dengan julukan yang sangat mulia dan terhormat. Julukannya At-Tahirah, wanita suci. Kalau ada wanita suci atau wanita yang dijuluki wanita suci tinggal di lingkungan yang soleh, itu mah biasa. Tinggal di pesantren, wanita suci itu mah biasa. Tapi ada seorang wanita yang tinggal di lingkungan yang jahiliyah kemudian mendapat julukan At-Tahirah, itu baru luar biasa, baru istimewa. Lingkungan yang buruk tidak menyeret Khadijah ke arus yang jelek ya. Walaupun belum ada Al-Quran saat itu, belum ada wahyu, belum ada panduan. Apa yang membimbing Khadijah sehingga bisa terjaga kesuciannya? Fitrahnya masih terjaga, dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan perlu digarisbawahi bahwa wanita suci bukan wanita perawan, karena belum tentu yang perawan suci. Ada perawan yang tidak bisa menjaga diri, mudah dibawa laki-laki, tidak menolak kalau disentuh laki-laki gitu ya, digoda kemudian nyaut, tidak menjaga diri, di macam-macam lah. Suci tidak identik dengan perawan. Dan yang sudah berumah tangga tidak identik dengan tidak suci. Sucinya Siti Khadijah, julukan At-Tahirah untuk Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah menikah, sudah berumah tangga. Jadi kesucian yang dijulukan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha karena beliau sangat menjaga diri dari pergaulan yang jahiliyah. Jadi kesucian itu karena menjaga diri, iffahnya terjaga.
Dan bagi seorang wanita, tuhurnya, ifahnya, sifat sucinya itu dibentengi dengan rasa malu, al-haya. Makin tinggi rasa malunya, makin tinggi kesuciannya, makin bagus kualitas beragamanya. Karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Al-haya'u minal iman. Bahkan para ulama ketika menjelaskan hadis tentang cabang-cabang iman, kata Rasulullah, cabang iman itu ada 70 sekian. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan bahaya dari jalan. Bukan duri ya, tapi bahaya, apapun bahayanya. Kalau jalan suka dipakai kebut-kebutan, maka bikin polisi tidur, itu menyingkirkan bahaya supaya tidak kebut-kebutan. Kalau jalan itu berdebu, maka nyiram dengan air, itu termasuk menyingkirkan bahaya supaya tidak batuk-batuk. Kalau ada lubang gede, mobil atau motor khawatir tidak bisa melihat, kemudian kita kasih tanda hati-hati ada lubang, termasuk menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau ada pohon yang sudah doyong, sudah miring, hampir tumbang kalau tertiup angin, maka memotongnya termasuk menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau musim hujan, lantai licin, ngepel lantai supaya tidak licin, termasuk menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau di jalan tol, mobil ngebut, kemudian ada lubang, khawatir patah as dan seterusnya, mengaspal jalan supaya tidak ada yang terperosok, termasuk menyingkirkan bahaya dari jalan. Imatatul adza 'anit thariq. Puncak dari cabang iman adalah la ilaha illallah, yang paling bawah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Kemudian Rasulullah menyebut satu lagi. Dari 70 sekian cabang itu yang disebut cuma 3, atasnya, bawahnya, dan salah satunya. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kenapa yang disebut sifat malu dari sekian cabang, atas, bawah, dan rasa malu? Kata para ulama, karena kalau sudah punya rasa malu, insya Allah cabang-cabang yang lain akan ikut ke bawah, akan ikut terbawa. Di hadis yang lain Rasulullah menegaskan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya malu, kerjakan saja apapun semaumu. Berarti kalau masih punya malu, dia bisa menjaga diri dan cabang-cabang agama yang lain bisa terbawa. Kalau kata Rasulullah SAW, wanita itu dinikahi karena agamanya. Apa indikator kualitas beragama seorang wanita yang bagus dijadikan istri? Mudah saja, lihat bagaimana rasa malunya. Kalau punya rasa malu yang tinggi, insya Allah kualitas beragamanya juga bagus. Bahkan di dalam surat Al-Qasas di Al-Quran ada kisah Nabi Musa yang bertemu calon istrinya. Nabi Musa yang bertemu calon istrinya. Waktu Nabi Musa lari dari Mesir, kemudian datang ke negeri Madian, melihat ada 2 orang perempuan yang mau mencari air, dari air. Kemudian Nabi Musa membantu menolong. Setelah ditolong, si perempuan itu datang mengundang untuk datang ke rumah bapaknya. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana. Wa ja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat. Dan datanglah perempuan yang sudah ditolong oleh Musa tadi dengan malu-malu, dengan rasa malu, dan berbicara kepada Musa dengan rasa malu. Al-Quran mengabadikan rasa malunya dalam 2 hal. Malu ketika berjalan menuju ke laki-laki, dan malu ketika berbicara dengan laki-laki. Bukan berarti tidak berbicara, tapi ada rasa malu saat berbicara dengan lawan jenis. Ini yang menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam, diabadikan sifat malunya di dalam Al-Quran. Kembali ke julukan Siti Khadijah, wanita suci. Apa julukan Rasulullah di masa jahiliyah sebelum mendapatkan wahyu?
Al-Amin. Kalau suaminya amanah dan istrinya bisa menjaga kesucian, maka itulah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani rumah tangga Nabi, menjadi suami yang amanah, menjadi istri yang bisa menjaga kesucian diri. Suaminya Al-Amin, istrinya At-Tahirah. Ini julukannya. Nasabnya, dari sekian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat nasabnya adalah Khadijah. Nasabnya dekat dari jalur bapak dan juga dari jalur ibu. Ada yang nasabnya dekat dari jalur bapak saja, tapi tidak dari jalur ibu, seperti Zainab binti Jahash, dekat memang, tapi dari salah satunya. Adapun Khadijah, kalau kita lihat dari jalur bapak, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay ini kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat nama dari Nabi ke Qusay, ada selisih satu generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. 6. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. 5. Jadi Khadijah itu segenerasi dengan Abdullah, satu generasi. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa ada selisih usia 15 tahun antara Siti Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selisih usia antara ibu dengan anak, gitu. Ibu dengan anak 15 tahun. Karena 15 tahun itu waktu yang, atau umur yang biasanya wanita pada masanya sudah berumah tangga, sudah menikah. Siti Aisyah saja usia 9 tahun. 10, 11, 12, 15. Dan gak aneh. Kenapa tidak aneh? Pertama, cuacanya panas. Karena cuaca panas, secara fisik lebih cepat matangnya. Ya, telur disimpan di padang pasir juga insya Allah matang. Kalau telur disimpan di jalan raya di Bandung, ya gitu ya, gitu ya. Panas. Cuaca panas mempercepat kematangan fisik. Yang kedua, apa yang kedua? Kebiasaan, ya, kebiasaan lingkungan saat itu, tradisinya, budayanya memang sudah biasa. Secara fisik memang sudah matang. Yang kedua juga biasa, di usia 9, di usia 10. Jadi kalau mempermasalahkan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah yang usianya baru 9 tahun, harusnya yang pertama kali mempermasalahkan bukan orang zaman sekarang. Harusnya orang-orang musyrik, orang munafik zaman dulu protes gitu. Oh, tinggalin Muhammad menikah dengan anak usia. Nggak ada yang protes di zaman dulu. Tidak ada yang menjelekkan Rasulullah di zamannya karena menikah dengan anak usia, atau karena menikah dengan wanita usia 9 tahun. Kenapa tidak ada yang protes pada masanya? Karena memang biasa pada masanya. Yang banyak protes itu, yang banyak aneh itu karena membandingkan hari ini dengan 1400 tahun yang lalu. Akhirnya tidak apple to apple, tidak apple to apple, tidak sebanding. Mungkin mirip seperti pernikahan 50-60 tahun yang lalu di sini, di kita, di Indonesia, di Bandung. Rasa-rasanya orang zaman dulu SMP menikah itu biasa. Betul ya Bu ya? Orang zaman dulu misalnya usia 15 tahun menikah itu biasa. Tapi kalau membandingkan dengan zaman sekarang, 15 tahun menikah itu langsung heboh, pernikahan dini gitu, dan seterusnya. Padahal tempatnya sama, lingkungannya sama, cuma beda waktunya saja. Ini kemudian ingin membandingkan hari ini dengan 1400 tahun yang lalu di negeri yang berbeda. Jadi tidak fair kalau kemudian mempermasalahkan. Nah, Qusay punya anak namanya Abdul Uzza, punya cucu namanya Asad, punya cicit namanya Khuwailid. Khuwailid kemudian punya anak Khadijah. Qusay punya anak juga namanya Abdul Manaf. Hashim
itu cucunya Qusay. Cucu Qusay ada Hashim, ada Asad, Abdul Muttalib, Abdullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur bapak bertemu nasabnya di Qusay. Dari jalur ibu, ini mungkin jarang diketahui nama ibunya Siti Khadijah atau ibu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Fatimah. Siapa nama putri Rasulullah? Fatimah juga. Memberi nama anak dengan nama ibu mertua. Ada yang pernah melakukan di kita? Ibu mertua namanya Fulanah, kemudian kita punya anak perempuan, kasih nama dengan nama ibu mertua. Di kita bukan hal yang biasa, tapi di Arab, orang Arab mereka punya budaya memberi nama anak dengan nama orang tua adalah bentuk penghormatan kepada orang tua. Filosofinya begitu. Jadi kalau saya punya bapak namanya Tajuddin, saya punya anak laki-laki dikasih nama Tajuddin, itu dianggap memuliakan atau mengabadikan nama besar bapak. Tapi kan orang mah beda menurutnya. Punya nama bapak Tajuddin, punya anak namanya Tajuddin, pas kumpul keluarga Tajuddin bisa bermasalah. Itu sopa. Apalagi nama mertua misalnya dijadikan nama anak kita, makin digaplok kemudian ke mertua, mun diurang mah kalau di kita. Nama ibunya Fatimah binti Zaid bin Asam bin Rawahah bin Hijr bin Abad bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Lu'ay ini juga kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan keutamaannya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 wanita. Apa kalau saya menyebut dengan istilah sekarang? Mudah-mudahan kalau saya salah Allah mengampuni. Kalau boleh saya sebut istilahnya hadis ini terjemahannya dulu. Hasbuka min nisa'il alamin. Cukuplah bagi kalian wanita-wanita level dunia, itu ada 4.
Asiyah istrinya Imran ini Miss Universe, teladan bagi wanita yang solehah, tapi pasangannya tidak sefrekuensi. Kalau teladannya tidak punya suami, Asiyah, Maryam. Kalau suaminya soleh, dunia dan akhiratnya bagus, Khadijah dalam syukurnya. Kalau akhiratnya bagus tapi duniawinya mungkin tidak seperti yang lain, Fatimah. Kalau yang bersuami tapi suaminya tidak beriman, atau suaminya jahat, suaminya galak, suaminya jika Fir'aun, jiganya ada jika menjauhkannya seperti Fir'aun, maka teladannya adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Maka Rasulullah menjadikan 4 wanita ini menjadi Miss Universe, teladan untuk seluruh kaum wanita. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu mau seperti Maryam, Khadijah, Fatimah atau Asiyah? Khadijah. Tong ditaruh pasti jawabannya eta. Khadijah. Nah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Hindun. Hindun itu bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan di bahasa Arab gitu ya. Hindun bin Abu Halah. Hindun anaknya Abu Halah tinggal bersama Rasulullah. Apa artinya? Kalau ada yang tinggal bersama anak tiri, maka ada suri tauladannya pada Nabi. Rasulullah pernah tinggal bersama dengan anaknya Siti Khadijah. Abu Halah dari kabilah Tamim, Atiq dari kabilah Makhzum. Dan suami yang terakhir sebelum Rasul, suami yang terakhir meninggal 3 tahun sebelum menikah dengan Rasulullah. Sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah janda 3 tahun. Jadi dari usia 37 sampai usia 40 Siti Khadijah menjanda. Kenapa lama menjandanya 3 tahun? Padahal banyak yang melamar, banyak yang mengkhitbah, banyak yang ingin memperistri Khadijah. Bapak Ibu punten, kalau kata Nabi wanita dinikahi karena 4 hal, 4-4-nya itu ada di Khadijah. Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal, 4-4-nya ada di Khadijah. Karena hartanya, wanita paling kaya di Jazirah Arab, di Mekah, Quraisy, wanita Quraisy yang paling kaya Khadijah. Owner perusahaan terbesar, seorang wanita yang punya perusahaan terbesar, Khadijah. Kalau karena kecantikannya, Khadijah cantik. Khadijah cantik. Kalau karena nasabnya, tadi nasabnya luar biasa. Nasabnya Quraisy, darah biru, bangsawan. Kalau karena agama, tahirah, wanita suci, bisa menjaga diri, punya rasa malu yang tinggi. Itu salah satu aplikasi dalam beragama. Meskipun wahyu belum turun, tapi aplikasinya sudah seperti orang yang beragama muslim, punya rasa malu yang tinggi. 4-4-nya dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kan kadang kalau manusia pada umumnya itu ya ada satu tapi tidak ada yang lain, begitu. Sulit untuk mencari wanita yang sempurna karena kitanya juga tidak sempurna. Ya, yang dat mah gampang. Dat goreng adat, dit mah pedit, dut atong diteruskan. Khadijah dan Dindun ya, dan hade dan bagus dandannya, fisiknya. Din bagus, din agamanya. Dun bagus dunianya. Dan Dindun versus Dindun. Dan Dindunnya luar biasa. Tapi kenapa selama 3 tahun wanita seperti Siti Khadijah nggak nikah-nikah, menjanda? Yang datang banyak, yang melamar banyak, gitu. Tapi semuanya tolak. Seperti ada sesuatu yang ditunggu oleh Siti Khadijah, seperti ada sesuatu. Nah, selama 3 tahun inilah masa di mana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Khadijah.
Usia Rasulullah saat itu 22 tahun. Kemudian Abu Thalib menyarankan, wahai Muhammad, wahai anakku, hartaku tidak banyak, bisnisku tidak besar, perusahaanku tidak besar. Saya sarankan untuk kerjasama dengan Khadijah, karena Khadijah sekarang sedang merekrut orang yang memasarkan barangnya. Khadijah seorang perempuan tidak mungkin melakukan rihlatas syita'i was-sayf. Seorang perempuan seperti Khadijah tidak mungkin pergi ke Syam, dagang di Syam, kemudian berjalan di padang pasir selama 1 bulan, atau pergi ke Yaman itu untuk dagang di Yaman, meninggalkan Mekah selama sekian bulan. Sehingga yang memasarkan, memarketingkan barangnya Siti Khadijah, yang mengelola perusahaannya Siti Khadijah, laki-laki. Kata Abu Thalib, Khadijah sedang merekrut calon direktur marketing untuk perusahaannya. Kata Abu Thalib, cobalah melamar daftar kerja. Saat itu Rasulullah merasa ya enggak lah kalau misalnya Nabi yang minta begitu. Sampai akhirnya Abu Thalib sendiri yang datang ke Khadijah menjadi perantara, memberikan rekomendasi, mungkin istilah kita sekarang. Apa jawaban Siti Khadijah? Wahai Abu Thalib, lau talabnahu li bughdin ba'idin qabilnahu limakanatika. Seandainya engkau memberikan rekomendasi untuk laki-laki yang jauh nasabnya, tidak dikenal siapa orangnya, dan saya nggak suka, tapi karena engkau yang memberikan rekomendasi, saya akan terima. Apalagi yang kau rekomendasikan adalah seorang pemuda yang dikenal sifat amanahnya, seorang pemuda yang bagus track recordnya, harum rekam jejaknya, saya terima. Panggil Muhammadnya. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW berangkat, dan Khadijah itu cerdas, pintar. Beliau tidak menitipkan begitu saja, Muhammad silahkan bawa barang saya minta profit sharingnya sekian persen, sudah. Enggak begitu saja Siti Khadijah menitipkan barang. Khadijah, beliau punya asisten tangan kanan, orang kepercayaan, namanya Maisarah. Maisarah inilah yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dagang memasarkan barang Siti Khadijah. Dan harus digarisbawahi Bapak Ibu, tolong diingat, tolong dicatat bahwa Maisarah itu laki-laki. Bisi salah. Oh, geningan Rasulullah barang duaan jeung awewe misalnya. Maisarah itu laki-laki. Jadi bukan Siti Maisarah, tapi Aa Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Pak. Atau Ustaz kumaha itu nami abdi Maisarah tenan awan. Ini mah Maisarah yang ada di sini itu laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Nama yang biasanya digunakan untuk laki-laki. Tidak semua yang ada tak marbutohnya itu perempuan. Hamzah tak marbutoh, Tolhah tak marbutoh, laki-laki Tolhah. Dan tidak semua yang tidak pakai tak marbutoh perempuan. Zainab, tekudu Jainabah berarti tambah tak marbutoh. Maisarah itu laki-laki. Berangkatlah Rasulullah dengan Maisarah. Mungkin istilah sekarang Maisarah itu sedang blind surveillance atau assessment begitu ya, assessment kemampuan selling dan marketingnya Muhammad, nanti direportkan dengan dibuat eksekutif summary. Ya, Khadijah silahkan baca laporannya. Istilah sekarang mungkin begitulah. Dibersamai perjalanannya, singkat cerita setelah pulang, kemudian Maisarah cerita, dan cerita inilah yang membuat Siti Khadijah akhirnya menahan diri untuk menerima lamaran, punya perhatian khusus kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata salah satu sebab kalau seorang wanita banyak menolak pria, karena di hati wanita tersebut ada yang sudah jadi pusat perhatiannya. Laras gitu tuh Bu.
ditawari ini, datang yang melamar, ditolak karena ada seseorang begitu yang sudah jadi incarannya, sudah diperhatikan. Apa cerita Maisarah yang membuat Siti Khadijah memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih? Yang pertama, Maisarah cerita kalau awan itu selalu menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Maisarah kemudian penasaran, ini kebetulan atau memang selalu membersamai? Ya Muhammad, atusabiqunani, mau kita balap lari? Ayo balap lari. Tapi saat balap lari yang dilihat oleh Maisarah bukan di mana Rasulullah, di mana Muhammad, yang dilihat apakah awannya ada bersama dengan Muhammad. Untuk membuktikan bahwa awannya memang betul-betul menaungi, membersamai Nabi. Ini bukan mukjizat karena belum jadi Nabi. Ini namanya irhasat. Irhasat itu tanda-tanda calon Nabi. Kalau buat Nabi namanya mukjizat, kalau calon Nabi namanya irhasat, kalau bukan Nabi dan bukan calon Nabi, karomah. Karomahnya orang-orang soleh. Yang kedua, ada pohon yang menaungi Nabi. Pernah Muhammad sedang istirahat, kemudian Maisarah melihat pohonnya itu melengkung, doyong, melindungi Rasul. Disangkanya hanya sekedar angin, tapi kalau angin mah selesai anginnya berhenti, balik lagi. Ini mah enggak, tetap. Yang ketiga, Maisarah cerita, Muhammad itu dalam berdagang tidak pernah pakai sumpah. Sementara kalau pedagang yang lain mah umbar sumpah, ditawar, misalnya di pasar gitu. Seberapa mah? 100.000. Nah, tong 100.000 atau 50.000. Kan biasanya bunyi nawar setengah nah heula kita di pasar. Seberapa? 10.000, 100.000, tong 100.000 atau 50.000. Ah, Bu, demi Allah tidak tunang disalahpan. Demi Allah, Pak, tidak tunang. Teu seueur nyanak batina demi Allah. Sumpah biasa dalam dipakai umum gitu untuk meyakinkan konsumen, customer bahwa emang segitu barangnya berkualitas. Pernah saat mumakasah, saat terjadi tawar menawar, si customernya, pembelinya itu masih kurang yakin, minta supaya Muhammad bersumpah. Ya Muhammad, atuqsim billata wal uzza, engkau bersumpah dengan Lata dan Uzza, tolong yakinkan saya bahwa memang barangnya ini berkualitas dan harganya memang segitu. Tiba-tiba kata Maisarah, wajah Muhammad memerah, marah. Kata Rasulullah, ma abadtuhuma hatta uqsima bihima. Ma abadtuhuma, saya bukan penyembah Lata dan Uzza. Ma abadtuhuma hatta uqsima bihima, saya bukan penyembahnya, ngapain saya juga bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Kalau istilahnya orang Cimahi mah DHTK lah, baik tekajeun. Daripada saya harus kehilangan prinsip dengan mengorbankan keyakinan hanya untuk mencari keuntungan, mending teguh sekalian. Di saat para pedagang yang lain, tidak ada istilah prinsip, nilai, value, keyakinan dan seterusnya. Yang penting cuan. Akidah dikorbankan, yang penting cuan berlimpah. Keyakinan, sumpah, apapun caranya, yang penting cuan. Tapi kata Maisarah, Muhammad ini lain. Bukan penyembah berhala, bahkan tidak bersumpah dalam dagangnya hanya untuk meyakinkan customernya, konsumen, pelanggannya. Dan karena lainnya inilah, diferensiasi perbedaan inilah, Khadijah tertarik. Ada ya laki-laki yang seperti ini. Tapi meskipun tadi istilahnya DHTK gitu ya, istilahnya orang Cimahi DHTK, tapi meskipun begitu, barang yang dibawa oleh Rasulullah lebih cepat laku dibanding yang lain. Bahkan dalam perjalanan dari Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Yaman, barangnya itu bisa terjual habis di perjalanan. Jadi sampai di Syam tidak perlu waktu lama untuk
kembali lagi ke Mekah. Ibaratnya mungkin beginilah, kalau kita punya 10 gerobak batagor misalnya, ini ada satu gerobak yang lain maghrib itu sudah pulang, yang lain maghrib itu baru pulang ke pool, baru pulang ke garasi rumah kita. Ini ada yang bawa satu gerobak, zuhur sudah pulang. Bu, sudah habis barangnya. Hah? Nah, batur mah 9 teman mah belum pulang. Ya Bu, sudah habis alhamdulillah. Tuh hari kita mah tambah deui tah. Coba teruskeun deui. Akhirnya kapasitas omsetnya semakin besar, keuntungannya juga semakin melimpah, perputaran uangnya juga cash flow-nya semakin cepat, dan perusahaan Siti Khadijah semakin berkembang di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita sebut hari ini dengan barokah, berkah. Saat prinsip tidak digadaikan hanya demi keuntungan, saat nilai tidak dikorbankan hanya demi profit. Itu yang membuat Khadijah tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah informasi dari Maisarah tadi dikonfirmasi, disampaikan oleh disampaikan oleh Khadijah ke sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli kitab. Dan di dalam Alkitab, di dalam Taurat, di dalam Injil, Waraqah ini Nasrani. Memang minoritas ya Nasrani di Mekah. Waraqah bin Naufal ini Nasrani, hafal Injil, hafal di luar kepala. Sama lah seperti kita ya, hafal Al-Quran di luar kepala juga. Dan bedanya benar-benar di luar ya orang mah. Hafal di luar kepala. Khadijah cerita, saya punya karyawan. Kemudian diceritakan oleh Maisarah, katanya karyawan ini kalau jalan dinaungi awan, pernah dilindungi pohon, kemudian jarang bersumpah. Terus ciri-cirinya diceritakan. Dan Waraqah mengomentari begini, kalau benar ciri-ciri yang kau sampaikan, maka Muhammad ini punya masa depan yang luar biasa. Karena ciri-ciri Nabi itu ada di dalam Injil, lengkap, detail, rinci. Kalau jujur ahli kitab dengan ilmunya akan sampai kepada kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi klop gitu, dari Maisarah begini, dari Waraqah begitu. Dan di saat yang sama ada seorang rahib Yahudi yang lewat ke Mekah, kemudian bikin pengumuman, wahai wanita-wanita Quraisy, siapapun di antara kalian yang sudah siap menikah, maka menikahlah. Karena masa kedatangan Nabi akhir zaman sudah datang. Semuanya melempari batu si rahib Yahudi tadi. Itu sopan, nyuruh nikah di tengah umum si gakiu gitu. Hanya satu yang tidak melempari batu, bahkan tersenyum. Klop cerita Maisarah, informasi Waraqah, dan kabar dari si rahib Yahudi tadi. Jadi ahli kitab sudah mengkonfirmasi, cerita dari lapangannya juga sama. Firasat bahwa Rasulullah itu akan menjadi nabi sudah ada firasatnya. Dan boleh jadi inilah yang membuat Khadijah bisa dengan tenang merespon cerita Rasulullah yang baru menerima wahyu pertama kali. Karena kan sudah ada informasi sebelumnya. Dan boleh jadi kisah-kisah inilah yang membuat Abu Thalib membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Karena mungkin pernah mendengar cerita bahwa Abu Thalib saat membawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dagang, ketemu pendeta Buhairah. Kata pendeta Buhairah, kata Abu Thalib, biasanya Buhairah kalau ada kafilah dagang lewat ya lewat saja. Tapi kali ini kafilah dagangnya disuruh masuk, diundang, dijamu. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Padahal Buhairah itu melihat ini biasanya kafilah dagang ya tidak ada yang istimewa, tapi kali ini ada awan bergerak menaungi gitu, selalu membersamai. Akhirnya diundang, diajak makan. Kata Buhairah, pastikan semua anggota kafilahnya sudah berkumpul. Di saat semuanya makan, yang jadi pusat perhatian Buhairah cuma satu, seorang anak.
Ditanya Abu Talib, Anda siapanya anak ini? Kata Abu Talib, saya bapaknya. Kata Buhairah, gak mungkin anak ini masih punya bapak. Kata Buhairah, gak mungkin anak ini masih punya bapak. Kata Abu Talib, shadaqta, Anda benar. Anak ini sudah yatim dan saya adalah pamannya. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya juga sudah meninggal dunia. Benar. Dilihat, diperhatikan, sampai akhirnya Buhairah melihat di pundaknya Rasulullah ada stempel kenabian, khatamun nubuwah, semacam benjolan sebesar telur puyuh, kemudian agak menonjol dan mendekat di sebelah kiri pundak Rasulullah. Dia di tengah tapi agak ke sebelah kiri pundaknya Rasulullah. Dia perhatikan ciri-cirinya kok, ciri-cirinya pas. Sehingga kata Buhairah begini, coba barangkali bapak-bapak ibu bisa dicek, namun ayat kamu bisul gitu ya. Beda lah, kita bukan calon nabi. Kata Buhairah, tolong dijaga anakmu ini, tolong dijaga keponakanmu ini, jangan sampai orang Yahudi tahu. Kalau tahu bisa berbahaya. Abu Talib mendengarkan informasi dari ahli kitab, Khadijah mendengarkan informasi dari ahli kitab. Dan inilah yang salah satu sebab kenapa selama 3 tahun Siti Khadijah menjanda. Bagaimana akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW? Insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah bersambung. Baik, sebelum ditutup, saya serahkan dulu ke Ustaz sebagai moderator. Barangkali ada diskusi tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pagi ini nggak ada yang komentar ya. Sampai semuanya Ustaz pagi ini biru semua. Ya, karena tadi sudah berbincang kan. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan ya atau mau bertanya mengenai tentang apa yang telah disampaikan materi di pagi ini, sungguh sangat menarik sekali dan penting bagi kita, dan ini sudah banyak dilupakan. Ya kalau Bapak-bapak diajak saja sama saya untuk bersama-sama nonton silsilah Rasulullah, kayaknya mungkin juga nggak apa ya. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Bimana. Terus apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, siapa yang mau menambahkan atau bertanya mungkin mana beberapa waktu berasa ada mana Pak Yusuf? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali materi yang kita semua yakin bahwa apa yang dilakukan Rasulullah selalu dasar atas perintah Allah, dan ada hal yang sebenarnya bermanfaat bagi umat. Dan dalam situasi dan kondisi yang Pak Ustaz sampaikan tadi, memang sangat berbeda situasi dan kondisi sekarang gitu ya. Itu bahkan di kalangan kita khususnya di ibu, jadi masalah pernikahan tidak boleh tidak familiar, dan kadang-kadang juga menjadi suatu kontradiksi pendapat gitu. Tidak ada hal yang bisa menjelaskan bagaimana poligami yang sebenarnya, sehingga seakan-akan poligami ini sangat tidak mungkin sekali, dan banyak terjadi memang mayoritas punya istri yang satu, kecuali para besar yang ada di pesantren rata-rata lebih dari satu, mungkin kalau punya dalilnya gitu, seperti atau memang seperti Rasulullah satu-satunya punya isi lebih dari satu alasan yang besar. Nah, jadi bagaimana menurut Ustaz tentang poligami ini supaya fair lah ya informasi ini baik di kalangan kita maupun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Ini ada satu kekamangan lah, jadi kadang-kadang belum dapat jawaban yang Mantap. akurat, tentang jawaban yang isu-isu atau tuduhan-tuduhan bahwa Rasulullah seorang yang apa namanya, yang tukang kawin lah, jadi mudah-mudahan kira-kira jawaban kita sebagai umat Muslim ya, bahwa Rasulullah bukan kita secara awal nafsu mereka atas hidayah Allah perintah, tapi barangkali ada sebuah jawaban yang kira-kira bisa menjadikan mereka-mereka yang menuduh Rasulullah sebagai seorang pedofil jadi bisa tereliminir, bisa terbantahkan gitu Ustaz. Nah ini yang barangkali isu yang mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mantap. Untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin saya berbicara bukan sebagai seorang praktisi. Ini memang bicara teori dari pengalaman orang atau yang ada begitu ya. Nah, kalau dibuat tema mungkin harus tema khusus sih, karena saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak di sini ada yang praktisi lebih tepat berbicara. Jadi kalau dibuat judul kajiannya Satu Atap Dua Cinta, Manajemen Poligami Tanpa Prahara. Sudah ketemu judulnya, tinggal dicari pemateri yang berani. Yang saya pahami wallahu a'lam bahwa Allah menjadikan ta'addud atau poligami itu sebagai jalan bagi mereka yang siap untuk bersikap adil. Catatannya dari Al-Quran hanya satu, adil saja. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, lebih baik disebut penakut tidak bisa berbuat adil daripada disebut pemberani tapi nggak bisa adil. Tapi yang terbaik berani dan adil, itu yang terbaik. Kita pilihannya jadi dua. Penakut, bahasa Quran orang takut. Adil itu kalau kalian takut antara adil tidak bisa adil. Jadi akhirnya kita ini masuk dalam tiga golongan penakut tidak bisa adil, golongan pemberani tapi zalim, dan golongan yang berani tapi tetap adil. Tapi kalau harus milih salah satu di antara ujung kanan dan ujung kiri, rasanya ini jawaban saya ini konflik of interest. Kalau harus milih apa? Ya, saya cari aman karena mungkin belum tentu bisa dan lingkungan juga tidak bagus. Artinya lingkungan itu ta'adud itu bukan membuat dua rumah terpisah, tapi membangun lantai dua di atas lantai satu. Kalau rumah tangga di lantai satu itu kokoh, dibangun lantai dua, insya Allah nggak akan ambruk. Tapi kalau lantai satu itu kokoh, kuat, fondasinya itu siap untuk menahan
Ya, saya sudah 3 Ustaz. Iya. Cuma di Ciamis 1, Tasik 1, di Bandung 1. Jadi tetap aja. Tetap aja. Beliau berarti harusnya menjawab. Iya, ada. Ada jawab. Tadi pertanyaan Pak Rais. Oh iya. Jadi jawabannya kalau tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang beliau itu sebutannya hypersex, kenapa di usia 25 sampai 50 tahun? Secara logika ini nggak usah pakai dalil macam-macam. Karena 25 sampai 50 libido kan lagi tinggi-tingginya. Tapi justru dari 0 sampai 50 atau 0 sampai 25 tidak ada ceritanya satu pun cerita Rasulullah itu main perempuan ada. Nggak ada cerita 0 sampai. Kalau memang dituduh hypersex, kok ada laki-laki hypersex sampai 25 tahun nggak main perempuan? Yang kedua, kalau memang hypersex, kok bisa selama 25 tahun dari 25 sampai usia 50 itu masih yang ada lebih tua 15 tahun. Jadi kalaupun benar tuduhan itu, maka harusnya dibalik. Menikah dengan 11 wanita itu di usia 25 sampai 50. Nah di usia 52 karena sudah senior, sudah sepuh, ini diceraikan dengan satu. Nah, logika lah begitu. Jadi ya berbicara dengan orang yang tidak mencintai Rasulullah mah tidak usah pakai dalil, pakai logika saja seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Ya, mungkin tidak puas, ya, maka Pak Rais untuk cari aja yang supaya nanti memuaskan itu aja, ya. Tapi mudah-mudahan memadai gitu aja jawabannya. Ustaz Karena harus memang kajian ini model. keluar pertanyaan apa ataupun tuduhan-tuduhan itu memang bukan dari orang yang berislam atau bukan agama Islam. Mereka yang menuduhkan itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, jadi ini untuk menyudutkan Rasulullah dari iman. Tetapi oleh kita ditanggapi seperti itu, ya memang harus pakai logika tadi, bukan hanya dengan dalil. Kalau dalil mereka juga terpercayai, tidak dikasih dalil mau percayai. Ya, karena mereka juga berkata bukan dengan fakta, hanya dengan data aja, hanya berita. Baik Bapak Ibu, mungkin kita simpan dulu ya nanti untuk di bulan depan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur dan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali, sehingga bisa dilanjutkan perjalanan Rasulullah SAW. Ini kayaknya mungkin momen sangat menarik ya Pak Yusuf ya, dibandingkan dengan lahir, remaja ya, mungkin ini sangat menarik gitu, karena nanti berkaitan dengan ayat-ayat yang keresep Pak Yusuf gitu, ya. Mohon disimpan aja dulu Pak ya, untuk bulan depannya insyaallah. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita cukupkan pagi ini sampai di sini terlebih dahulu karena mungkin waktu yang sudah juga melebihi batas jam 6:30. Kepada Bapak yang tidak puas, insyaallah pada kesempatan berkali tatap dulu aja pertanyaannya untuk nanti di awal bulan depan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu titik kita sudah terbuka rasa hitam yang ada di hati pikiran kita berupa butanya sirah Rasulullah, perjalanan Rasulullah hari ini sudah terbuka sampai di sini, yaitu dengan adanya perjalanan Rasul dari sejak sebelum Rasul lahir, kemudian Nabi Muhammad lahir, pada zaman anak-anak Rasulullah dan remaja Rasulullah sampai usia menikah Rasulullah. Hari ini sudah, kalau di episode sudah keberapa Pak? Ya 6 ya, udah 6 ya. Jadi sebelum lahirnya Rasulullah, anak-anak Rasulullah, masa remaja Rasulullah, dan menikahnya Rasulullah. Jadi sudah 5 ya, sudah 5 episode. Ya insya Allah ini kalau diingat oleh kita semuanya, insya Allah sudah agak mendekati kepada tambahan daripada keyakinan kita bagaimana orang yang sangat istimewa yang dipilih oleh Allah. Maka tadi inilah diingat kepada Ustadz pernah menyampaikan dulu, warabbuka yahluqu mayasha ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dipilih dari sekian miliar manusia, dipilih.
warabuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar gitu kan insyaallah. Baik, kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.